ini film drama Korea buatan Indonesia terbaik yang pernah gue tonton. Ya, to be fair, baru ada satu-satunya film Indonesia yang ngangkat tema seperti ini. Tapi secara kualitas jujur aja film ini emang bagus banget. Ya, film yang gue maksud adalah film Cinta Tasinda drama Korea. Sebuah debut film panjang ya dari sutradara sekaligus penulis Meira Anastasia, yaitu istrinya Ko Ernest. Sekaligus jadi film ke-6 dari rumah produksi Imaginary yang udah bikin Ngeri-Ngeri Sedap, terus Jatuh Cinta seperti film-film, Agak Lain, terus Harta Tahta Raisa, dan yang terakhir ada Kakak Bos. Dan sampai film ke-6-nya ini gue masih banget berani buat bilang kalau Imaginary itu masih sesolid itu. Gila sih, konsisten banget buat ngejaga kualitas film-filmnya. Mulai dari visual, color grading, pengadeganan, karakter trope, casting, terus dialog, terus soundtrack, dan yang paling penting tuh ada di penulisan skenarionya, termasuk plot utama, subplot, sampai plot twistnya ini semua benar-benar ngelampain ekspektasi gue. Dan sebagai bukan penggemar drakor ya, gue berhasil banget dibikin suka sama film ini. Langsung aja kita bahas ya. Gue mau bahas sinopsisnya dulu. Film ini nyeritain tentang Dea yang diperanin sama Lutesa yang pergi liburan ke Korea bareng dua sahabatnya, yaitu Kikan yang diperanin Dea Panendra dan Tara yang diperanin Anya Geraldine. Nah, liburan mereka bertiga ini tuh disponsorin sama pacarnya Dea yang namanya Bimo, yang diperanin sama Ganendra Bimo. Seorang cowok ganteng, tajir, melintir yang kalau di drakor tuh istilahnya disebut cebol ya. Terus pas udah di Korea mulai muncul nih masalahnya, karena tanpa diduga-duga dan secara nggak sengaja Dea ini ketemu sama Julian yang diperanin sama Jerome Kurnia. Dia ini cinta pertamanya Dea di SMA yang pupus karena tiba-tiba si Julian ini ngeghosting. Red flag banget kan? Tapi kalau kata pepatah nih ya, cinta yang paling susah dilupakan adalah cinta yang belum sempet kesampaian. Nah, pepatah siapa nggak tahu gue ya. Jadi udah sama cinta pertama, terus gak kesampaian, terus di ghosting pula pas lagi sayang-sayangnya. Nah, tapi yang makin bikin parah nih, Julian ternyata bisa ngasih penjelasan yang sangat reasonable. Terus ditambah lagi dia juga ngomongin terus nih soal takdir dan second chance gitu, kesempatan kedua. Soal kenapa semesta mempertemukan mereka lagi di Korea yang sebenarnya gak akan kejadian kalau Mas Bimo gak ngebayarin Dea buat liburan ke Korea. Nah, jadilah nih cinta segitiga antara Dea, Bimo, dan Julian yang bikin liburannya Dea dan teman-temannya malah jadi penuh drama dan bencana, malah disaster gitu. Dan bikin kisah cinta yang Dea rasain ini jadi nggak seindah seperti di drama Korea. Boom, title dropping. Poin yang paling gue suka dari film ini tuh ada di penyutradaraan seorang Meira Anastasia gitu, yang menurut gue berhasil banget maksimalin sebuah tema yang sangat baru nih di perfilman Indonesia, yaitu tema drama Korea. Jadi perlu gue tekanin, ini tuh tema ya, jadi bukan sekedar syuting di Korea doang. Jadi dari temanya ini sendiri tuh menurut gue udah challenging banget. Kenapa challenging? Gue coba jelasin pelan-pelan ya. Kita bayangin dulu nih ya, nih, lu sebagai fans drakor nih misalnya, pasti gak gampang kan buat ngeyakinin temen lu yang belum pernah nonton drakor buat mau nyobain nonton drakor gitu. Nah, karena mesti diakuin juga drama Korea tuh punya treatment yang beda gitu, atau punya ciri khasnya sendiri, mulai dari grading warna, terus angle kamera, pengadeganan, dramatisasi, make up, musik, scoring, dan lain-lain yang pastinya bakal bikin orang-orang yang belum familiar atau belum pernah nyobain nonton drakor bakal perlu adaptasi. Nah, sekarang coba kita geser dikit nih ya. Kira-kira nih ya, ada berapa banyak sih orang-orang di balik layar atau kru film atau insan perfilman deh yang suka nonton atau familiar sama drama Korea? Correct me if I'm wrong, asumsi gue sih nggak banyak ya. Nah, terakhir coba bayangin lagi, gimana susahnya jadi Teh Meira yang di debut penyutradaranya ini dia mesti ngarahin atau ngasih tahu atau ngeyakinin kru dan cast-nya yang kebanyakan belum familiar sama drama Korea buat bikin scene-scene yang sesuai sama visi yang ada di kepalanya seorang fans drakor mentok kayak Teh Meira gitu. Gila kan? Nah, kira-kira gitu sih gambarannya kenapa tadi gue bilang challenging. Bahkan kayak Ganendra Bimo aja disuruh begini, malah begini. Susah banget kan?
Tapi setelah lihat hasilnya tuh buat gue Meira Anastasia itu is her, yoi, pakai huruf kapital. Beneran dia tuh seberhasil itu ngewujudin visinya sebagai sutradara di film ini. Jadi visualnya tuh manis, pengadeganannya tuh dramatis, tektokan dialognya nampol, dan bahkan sering bikin gue ngecerit gitu. Penulisan dan editingnya rapi, dan pokoknya nyaris sempurna di semua aspek. Dan dengan tema yang sangat-sangat baru ini di perfilman Indonesia ya, bisa dibilang there's no one yet can do it like Meira Anastasia. Dan kalaupun nanti ada film Indonesia dengan tema yang mirip ke depannya ya, bisa dibilang Meira Anastasia lah yang bakal jadi blueprintnya. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu ada di treatment dan penulisan ceritanya yang menurut gua ini sangat well written dan bagus banget. Jadi dari segi cerita, kisah dramanya sih sebenarnya lumayan familiar ya, dan gak gampang buat nemuin potongan-potongan kisah yang setipe dari drakor-drakor romance yang ada gitu. Tapi pengemasannya ini sih yang bikin ceritanya berasa beda dan genuine gitu. Jadi lebih relatable sama penonton Indonesia karena berangkatnya tuh dari POV perempuan-perempuan Indonesia yang ngefans sama budaya populer Korea, terutama budaya drama Korea. Dan yang gue rasa dan percaya ya, cerita sebagus, segenuine, dan solid ini tuh nggak akan berhasil tercipta kalau nggak ada sentuhan dari seorang perempuan yang ngerti apa struggle-struggle yang dia hadapi dan nggak bener-bener cinta sama drama Korea gitu. Jadi emang harus seorang Meira Anastasia yang juga penulis imperfect gitu dan memang sangat cinta drakor gitu. Jadi filmnya tuh terasa banget tulus gitu disampaikan. Nah, kecintaan sama drakornya tuh kelihatan banget dari penulisan skenarionya. Jadi buat yang udah pernah nonton beberapa judul series drakor ya, mungkin bakal ngenalin ciri-ciri khas cara bercerita drakor yang selalu ngasih subplot yang lumayan tebal gitu buat para pemeran pendukung gitu, para karakter pendukung. Nah, di sini, di film ini, meski formatnya film yang durasinya jauh lebih pendek daripada series ya, subplot tebal kayak tadi tuh juga tetap dikasih gitu buat karakter-karakter pendukung kayak Kinan dan Tara. Waktu awal subplotnya dimunculin tuh jujur gue lumayan khawatir ya, karena isu-isu yang diangkat, kayak yang tadi gue bilang, Meira ini sangat paham sama isu-isu perempuan ya. Ini dimasukin dalam subplot gitu, yang bobotnya jadi lumayan, kayak misalnya KDRT, insecurity seorang ibu, terus sisi gelap dunia entertainment buat perempuan, dan lain-lain. Jadi sempat khawatirnya tuh karena takut subplotnya tuh ketebelan untuk ukuran durasi film ya. Yang pertama, takut ini ngalahin bobotnya si plot utama, dan yang kedua, takut jadi mikir, aduh, cerita kayak gini sih cocoknya dibikin series aja ya daripada film gitu. Takutnya. Tapi somehow dari penulisannya, terus editingnya, dan permainan timingnya tuh rapih banget ya. Jadi buat gue sih berhasil banget pokoknya bikin porsi dan takaran subplotnya tuh jadi pas dan gak berlebihan buat format film, dan bikin perpaduan antara plot utama dan subplotnya tuh jadi satu kesatuan. Jadi cerita yang solid banget. Nah terus poin selanjutnya yang gue suka dari film ini ada di treatment atau aspek-aspek yang sangat-sangat drama Korea. Jadi ada beberapa aspek yang ini gue sebutin satu-satu. Aspek pertama itu ada di karakter trope-nya. Jadi ada beberapa karakter nih. Ada Bimo, cowok ganteng, tajir, melintir, suka manjain pacar, tapi overprotective. Terus ada juga Tara, cewek cantik, karirnya sukses, tapi kurang beruntung masalah percintaan. Dan juga ada karakter anak muda yang polos, terus awkward, yang suka dan submisifnya ke cewek yang lebih tua. Jadi buat yang suka nonton drakor pasti familiar lah sama karakter-karakter yang kayak gini. Iya gak sih? Terus aspek kedua itu ada di acting yang lebih ekspresif. Dan menurut gue semua cast cukup berhasil ya nampilin acting yang lebih ekspresi yang lebih ekspresif tapi tetap believable. Tapi dari semua cast, yang mau gue shout out itu adalah Ganendra Bimo sebagai Bimo. Gila sih, dia dipilih buat meranin karakter cebol. Itu di awal sebenarnya lumayan berasa aneh ya, tapi ternyata waduh, fragility-nya dia, emosinya dia itu bagus banget. Dan menurut gue dia adalah one of the best casting yang ada di film ini. Jadi gue gak mau lebih detail lagi, silakan ditonton aja, itu bagus banget ya. Terus ada juga dramatisasi adegan ya. Kayak misalnya pakai slow motion gitu, terus saling pandang tapi di belakangnya ada pantulan-pantulan cahaya matahari gitu, flare-flare gitu. Terus ada juga adegan-adegan yang kayak pakai efek-efek menegangkan tapi nggak taunya, ya pokoknya taulah ciri khasnya drama Korea. Terus ini juga salah satu yang paling bikin gue takjub dari filmnya itu ada di scoring musiknya.
Jadi ada beberapa adegan yang diiringi sebuah musik yang menurut gue mirip sama lagu Only-nya Lihi. Tahu gak sih yang la 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 la. Nah, yang kayak gitu kira-kira. Pokoknya coba dengerin secara detail, siapa tahu lu nemuin hal yang sama kayak gue. Dan ada dua aspek lainnya yang menurut gue sangat drakor. Itu adalah plot twist yang tragis dan juga cliffhanger ya. Kalau buat plot twist ya silahkan ditonton aja deh, kaget apa enggak gitu. Nah, tapi kalau buat cliffhanger ya, lu bayangin aja cliffhanger ini biasanya dimanfaatin buat ada di akhir episode drakor yang bakal bikin kita penasaran buat nungguin episode selanjutnya. Nah, ini dipakai di film dan pemanfaatannya menurut gue bagus banget. Sebenarnya masih banyak lagi yang gue suka dari film ini yang belum sempat gue bahas, tapi 3 poin tadi gue rasa udah cukup mewakili lah ya. Dan kelihatan betapa gue suka sama film ini. Nah, sekarang gue mau bahas poin-poin yang mungkin bisa jadi catatan, ya kekurangan-kekurangan minor lah ya, yang sedikit ngeganggu dan sebenarnya bisa diabaikan. Tapi ya namanya juga manusia bukan nabi boy ya. Nah, ini bakal lebih sempurna lagi kalau misalnya bakal lebih memuaskan lagi kalau ini disempurnakan. Yang pertama itu ada di backstory relationship antara Dea dan Julian ya, yang kayaknya kurang panjang atau kurang dalam. Jadi buat gue ini tuh mungkin berpotensi bikin narasi soal mereka yang belum bisa move on setelah sekian lama atau sekian tahun gak ketemu tuh jadi kurang believable. Ya kalau buat orang yang hopeless romantic kayak gue sih ini oke-oke aja ya. Tapi kan gak semua orang hopeless romantic ya. Terus yang kedua itu ada di acting adanya Dea, yaitu Sakti yang diperanin sama Rafli Altamaputra. Nah, sebagai aktor muda, acting awkward dan polosnya dia itu udah lumayan. Tapi mungkin karena grogi atau apa ya, jadi ada di adegan tertentu, terutama di adegan sampo, itu ada beberapa gestur dia yang malah agak meleset dan bikin penonton di sebelah gue tuh sempat komentar yang misleading banget gitu soal gesturnya. Jadi sayang aja kalau yang ditangkap sama penonton itu malah jadi misleading. Dan yang terakhir itu ada di adegan mabok soju, yang menurut gue maboknya itu kurang natural dan gak believable sama sekali ya. Gimana ya, gue pun gak tahu dan gak ngerti gimana caranya mabok yang natural itu supposed to be gitu ya. Tapi mungkin bisa workshop dulu mungkin sama Bang Mamat terkait ini. Ya kurang lebih itu aja kali ya kekurangan-kekurangan yang gue temuin. Dan secara keseluruhan filmnya tuh kelihatan banget digarap dengan sepenuh hati. Jadi meskipun gue gak relate ya, rasa manis, pahit, getir, dan hangatnya tuh jujur aja bisa ikut gue rasain gitu pas nonton filmnya. Dan ini jadi bukti juga kalau Imaginary masih dan terus ngejaga kualitas film-filmnya sebagai rumah produksi yang dipercaya gitu. Intinya sih in Imaginary we trust dan Teh Merah sarang heo. Asik. Oke, mungkin itu aja dari gua untuk film Cinta Tak Sina drama Korea. Jadi jangan lupa buat subscribe, klik tombol lonceng, terus sebarin video kita kemanapun itu, pokoknya support kita. Dan kalau lu udah nonton nanti, setuju ataupun gak setuju sama pendapat gua tadi, jangan ragu buat ajak kita diskusi di kolom komentar, oke? Jadi terima kasih udah nonton sampai sini. Gua Upi mohon pamit dan sampai ketemu di video dari habis nonton film lainnya. Bye.